Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi? Saya ajak Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia tahun 2011-2013, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto. Terima kasih Pak Soleman. Terima kasih Pak. Bersedia diwawancara di program Aiman. Saya tanya Pak Soleman, Siti Aisyah mungkinkah menjadi agen dari Korea Utara? Nah, kita harus luruskan dulu kata agen. Kalau agen itu dia sudah secara formal masuk dari bagian itu. Struktural? Struktural kalau agen itu sudah lebih ada banyak. Tertulis? Sudah tertulis, dibayar dibayar bulanan segala macam itu sudah masuk. Agen yang lain? Nah, tapi di luar itu ada operator yang hanya insidentil. Operator bukan agen? Udah, kita tidak bisa sebut dia agen. Karena Tapi dia bekerja sama? Tapi kerjasama, bukan kerjasama. Dia kerja di bawah perintah. Kalau kerjasama kan bolak-balik. Ini kan bawah perintah. Just do it, selesai. Pak Soleman mengatakan kemungkinan Siti Aisyah bukan agen tapi operator. Iya, betul. Kenapa operator ini, Siti Aisyah ini mau melakukan apa yang disuruh oleh orang agen Korea Utara? Seperti itu kan Pak? Ya, betul. Bagi dia itu bukan agen. Bagi dia ada seseorang yang akan memberikan dia uang apabila melakukan sesuatu. Dia tidak tahu itu agen Korea Utara. Motivasinya hanya uang, dapat uang. Motivasinya satu, uang. Hanya uang aja. Apalagi kalau kita lihat latar belakangnya kan sekolah dasar, banyak apa. Jadi tidak mungkin dia akan masuk dalam sistem direkrutmen, tidak mungkin. Orang yang pendidikannya rendah tidak akan masuk dalam sistem? Tidak akan masuk. Dia hanya dijadikan pion-pion untuk melaksanakan operator-operator seperti itu tadi. Hanya pion aja dia. Artinya Siti Aisyah sudah berkenalan lama dengan orang yang dianggap sebagai agen intelijen itu. Betul. Saya tertarik dengan hubungan antara Aisyah dengan orang yang dianggap agen, katakanlah Korea Utara. Ya, katakanlah. Bagaimana kemudian seorang agen bisa berhubungan dengan Siti Aisyah dan biasanya berapa lama sebelum melakukan operasi itu? Itu berapa lama atau tidak, itu sangat relatif ya, relatif. Tergantung bagaimana si target ini, yang kita bilang target ini manut sudah. Begitu dia lihat, oh ya dia sudah dibawa kendali, itu bisa sehari, 2 hari, bisa sebulan, bisa 3 bulan. Tergantung bagaimana si pendekatan ini. Itu dia. Kalau cepat, kasih uang, lihat dia sudah manut, kasih lagi manut, oke. Mau nggak ke airport? Mau. Oh ya sudah. Ada mainan mau? Mau. Udah terus, gampang. Jadi tergantung situasi. Ini saya tanyakan juga, Pak Soleman begitu paham terkait dengan ini pelajaran dari luar apa pelajaran dari bangsa sendiri Pak, Indonesia? Itu kan diajar kita bagaimana untuk menentukan begitu. Jadi kan itu pelajaran dasar sebagai seorang yang bekerja di bidang intelijen, ya begitu itu. Karena kalau kita tidak mahir, ya kita yang kena. Jadi kita harus mahir. Kita yang kena? Saya. Bagaimana bayangannya? Kalau saya, nama intelijen kan satu saat ada tugas seperti itu. Ya saya harus mahir memainkan orang lain supaya saya juga terputus. Tujuannya misalnya apa? Ya kita harus menghindar bahwa misalkan jangan sampai itu perbuatan oleh negara, jangan sampai perbuatan oleh organisasi kita. Jadi kita harus pinter-pinter, jangan sampai kita terjerat dan diketahui. Bukan pembunuhan kan Pak? Kalau bagi orang pembunuhan, bagi kita pelaksanaan tugas. Loh, pelaksanaan tugas kan itu ada 2, by law atau beyond the law. Dari dua-dua sah-sah saja. Dan itu sepanjang tidak diketahui. Kalau tidak diketahui ya itu pelaksanaan tugas. Kalau diketahui pasti yang nyuruh saya akan bilang, enggak, saya enggak nyuruh, itu pekerjaanmu sendiri. Saya agak merinding juga mendengar cerita Bapak. Artinya pembunuhan itu dilakukan atas dasar perintah negara. Apakah ada itu? Lah kalau dalam negara dalam keadaan bertikai bisa saja. Ada. Kenapa tidak? Bisa aja. Negara intelijen ini kan alat negara juga. Bukan hanya senjata, tapi intelijen juga itu alat negara untuk melaksanakan hal-hal seperti begitu. Jadi operasi-operasi seperti itu mafhum di semua negara, terlebih yang sedang bertikai. Semua negara di atas dunia punya alat itu. Tidak ada yang tidak punya. Tinggal mahir atau tidak. Menggunakan trik-trik seperti itu. Ya, semua di dunia ada. Tidak ada. Intelijen selalu berpikiran jangan sampai kemudian ini terbukti di hukum. Oh iya pasti, karena intelijen kan dia punya berangkat tugas dianggap mati, hilang tidak dicari, kalah dicaci maki, menang tidak dipuji. Lah itu intelijen. Kelihatan belum tentu itu bentuknya. Tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Lah itu intelijen. Dan ketika misalnya nanti terbukti di penegakan hukum, maka itu adalah operasi yang gagal. Bukan bagi agen tidak. Yang terbukti kan operator. Seperti sekarang kita bicara seperti sekarang ini. Kalau terbukti operator. Bagaimana operator ini akan bilang, oh yang nyuruh si A. Tanya,
nama, misalkan disebut A, nggak pernah akan ada nama A itu yang benar. Meskipun ada orang Korea Utara juga yang ditahan dan Meskipun masih ada yang buron. dia akan Belum tentu dia itu belum agen. tentu dia Siapa akan tahu juga operator bisa juga. saja. Dia akan mendenai. Kalau operator asli dia akan denai dan dia akan membuat cover sedemikian rupa sehingga orang itu tidak tahu. Namanya pasti palsu, alamatnya palsu, cuma tahu oh ini orangnya. Tapi semuanya palsu. Begitu sekarang pasti hilang semua. Jadi Bapak meyakinkan bahwa orang-orang Korea Utara yang ditangkap dalam kasus Siti Aisyah bukanlah agen tapi operator semua. Semua bisa-bisa semuanya operator. Pasti ada lagi di belakang, ada lagi di belakang. Pak Soleman juga ada yang mengatakan bahwa intelijen Korea Utara juga ada di Jakarta di sebuah restoran Korea. Anda pernah mendengar juga? Wah, kalau intelijen itu jangan ditanya, dia ada di mana-mana. Jadi kewajiban kita jangan bertanya mengapa mereka ada, tapi kita harus selalu waspada. Apa yang mereka lakukan di Indonesia? Ya, kan kita juga dekat dengan Korea Selatan. Tentu dia akan tanya, dia akan cari ada apa sih Indonesia dengan Korea Selatan? Kan Korea Selatan musuhnya dia. Jadi kita tidak usah perbincangkan ada atau tidak, sudah pasti ada lah. Dan itu sudah harus kita yakini itu ada. Supaya apa? Supaya kita waspada. Jangan, oh nanti keberadaannya itu baru kelihatan, oh ini loh aku intelijen Korea. Nggak akan ketemu begitu. Tukang sapu itu barangkali sudah bagian dari Korea juga. Tukang sapu bagian dari Ya, Korea bisa Utara. saja. Walaupun dia Sangat orang bisa. Indonesia, Walaupun dia orang Indonesia. bagian dari agen Bisa lepas. saja tidak agen lepas lagi kalau dia sudah direkrut lama. Dari agen struktural. Ya bisa, sangat bisa. Bahkan seorang tukang sapu bisa Iya, seorang menjadi tampus agen pun intelijen. bisa. Iya. Makanya kalau itu kita harus tahu latar belakangnya dia pernah kemana aja, orang ini sekolahnya di mana kemana. Dari latar belakang seseorang kita akan pernah bisa tahu. Oh dia pernah pasti di sini kemungkinannya dia berinteraksi di mana, sekolah di mana, ini di mana. Dan biasanya tidak pernah ajak, tidak pernah konstan. Katakanlah tadi Bapak katakan tukang sapu bisa kemudian kemana-mana pekerjaannya. Tidak mungkin tukang sapu selama katakanlah 3 tahun Oh berturut-turut. enggak, pasti itu dia ada sesuatu di gedung itu, ada sesuatu yang mau dikasih itulah. Itu tugasnya selesai, pindah lagi kemana. Kan begitu. Sialnya, kalau orang ini sudah terlalu tahu banyak, tiba-tiba juga mati. Makanya hati-hati jadi agen. Bahkan agen pun bisa Agen pun menjadi korban. dihilangkan. Iya, kalau sudah terlalu banyak, tahu banyak. Dan itu berlaku di seluruh intelijen dunia. Seluruh intelijen dunia. Itu. Apa yang bisa diambil pelajaran dari kasus Siti Aisyah? Nah, kita harus ambil kasus bahwa Siti Aisyah saja yang di Malaysia begitu, apalagi yang di dalam negeri. Maksudnya gimana Pak? Iya kan? Siti Aisyah saja bisa dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Lah, kalau di dalam negeri, kan bisa saja banyak juga orang yang apabila dalam tanda kutip kemampuan hidupnya sulit, bisa juga dimanfaatkan oleh orang-orang seperti ini. Oleh karena itu yang menjadi pelajaran adalah harus hati-hati Harus hati-hati. terhadap siapa yang kemudian kita diminta Harus bantuan olehnya. hati-hati, ya. Kan nenek moyang juga bilang hati-hati, ding-ding bertelinga. Ini aja bertelinga. Kalau sudah bertelinga pasti ekornya banyak kan. Nah, itu kata nenek moyang. Baik, Jadi memang kita harus hati-hati. terima kasih Pak Soleman Ponto, Kepala Bais TNI 2011-2013 telah memberikan informasi di program Hemat. Terima kasih. Informasi yang berharga. Terima kasih Pak. Agen intelijen atau bukan? Melaksanakan operasi atau korban konspirasi? Semua pertanyaan yang harus dijawab segera karena negara punya peran terhadap warganya. Kejelasan jawaban akan segera memastikan perlindungan bagi warga Indonesia karena ada ancaman hukuman mati di sana. Di luar itu, biarkan hukum dan diplomasi yang bicara. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.